Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan program One on One bersama saya Arif Fadil. Pemirsa, bila mana kita flashback atau kilas balik dalam kunjungan lawatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di 6 negara membawa semacam komitmen investasi yang cukup fantastis angkanya. Betapa tidak ada angka 18 miliar dolar Amerika Serikat atau mungkin setara sekitar 300 triliun rupiah lebih. Nah, ini tentunya menjadi kado oleh-oleh yang akan nanti menjadi kebijakan pemerintah untuk kita di Indonesia. Nah, tidak juga lepas dari peran dan langkah Kadin Indonesia mewujudkan nilai yang cukup fantastis tersebut. Bagaimana peran dan langkah Kadin ini? Nah, saya ingin ajak Anda untuk berbincang dengan Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Anindya Novian Bakri. Selamat malam, Assalamualaikum. Pak Anin. Waalaikumsalam Mas Arif. Sehat Pak Anin? Alhamdulillah. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak, selamat tentunya Pak. Pertama saya ingin mengucapkan ada sebuah capaian angka yang cukup fantastis Pak. Dibawa kembali oleh Presiden dan tentunya juga dengan Kadin Indonesia nih Pak. Mungkin bisa diceritakan success story Pak, kisahnya Pak. Ya, pertama-tama kita bersyukur dan ini bisa dibilang sebagian besar kalau nggak seluruhnya murni karena kepercayaan dunia internasional terhadap Pak Presiden Prabowo. Kenapa? Karena Pak Presiden Prabowo ini kan pada saat melakukan lawatan 2 mingguan itu belum ada sekitar 2,5 minggu di dalam kekuasaannya yang baru sebagai presiden. Jadi tidak banyak yang bisa disajikan kecuali kepercayaan. Dan nilai tadi sangat besar dan tersebar di berbagai macam penjuru dunia. Jadi bukan saja di Cina yang sekitar 10 miliar dolar. Itu yang terbesar itu Pak ya? Besar sekali. Di Inggris ada 8,5 miliar dolar. Artinya di Eropa ya. Dan juga di Brazil atau Amerika Latin sekitar 1,5 miliar dolar. Artinya kita bersyukur bisa mempunyai Pak Presiden yang bisa berkomunikasi dengan baik dan ujungnya tentu menuai kepercayaan dari masyarakat luas. Ada trust di situ ya Pak? Ada trust dan perlu dicatat juga dunia ini tidak lagi baik-baik saja. Kita ketahui bukan saja ekonomi global, tapi juga politik global dengan adanya perang di Timur Tengah. Betul. Kita baru lihat apa kejadian di Syria, lalu juga di Ukraine dengan Rusia. Dan masih banyak lagi gejolak-gejolak dan apalagi kalau kita lihat di Eropa banyak sekali perubahan dari sisi kepemimpinan politik. Jadi sekali lagi untuk bisa mendapatkan nilai seperti itu luar biasa. Ditambah lagi kalau secara relatif melihat dari negara-negara lain yang juga tentu bersaing untuk mendapatkan investasi. Betul, dengan negara-negara yang tadi sudah Pak Anin sebut begitu. Nah ini boleh Pak, kalau misalnya kita konkretkan begitu dari Kadin sendiri, kira-kira ini akan masuk ke sektor-sektor apa saja Pak dari anggaran yang cukup fantastis ini? Hampir 300 triliun rupiah. Jadi yang pertama tentu kan kita ketahui bahwa beliau mengedepankan ketahanan pangan. Jadi terutama di Cina saya melihat upaya-upaya mengedepankan teknologi dan investasi di ketahanan pangan. Dan ini tentu sangat berarti karena bisa berdampak positif bagi banyaknya petani dan juga UMKM kita. Yang kedua dari transisi energi. Nah, kita mengetahui bahwa Indonesia itu mempunyai kekayaan luar biasa. Kita selalu mengatakan di bawah tanah kita mempunyai mineral kritis. Di atas tanah kita bisa mengolah energi terbarukan. Dan di sekeliling kita ada biodiversity. Yang artinya bisa suatu saat kita mendapatkan suatu kredit terhadap carbon capture atau penyerapan karbon dari biodiversity. Dari biodiversity kita. Nah, jadi teknologi dan investasi juga masuk. Tapi tidak stop di situ. Kita juga melihat dari bidang tentunya pertahanan juga kita lihat, dari bidang kesehatan kita juga lihat, dan juga tidak lupa dari bidang tentunya pendidikan. Jadi saya melihat kok semuanya ini kita bersyukur masuk ke dalam program-program yang dikedepankan Pak Prabowo. Kita bisa bilang 2,5 minggu ini dalam lawatan beliau
menjadi suatu lawatan yang sangat berhasil, Sukses lah misalnya. sukses. Tapi saya dengar juga Abu Dhabi Ya. sangat tertarik. Saya lupa menyampaikan bahwa dari program 3 juta rumah. Ditambah lagi juga baik dari Abu Dhabi dari sisi pembiayaan maupun Cina dari sisi teknologi, mereka semua sangat semangat untuk membantu ini. Dan yang paling penting ialah multiplier efeknya akan terasa bukan saja pada kalangan atas tapi juga kalangan masyarakat luas. Masyarakat bawah juga begitu Pak Anin. Ada informasi saya mendengar dan saya ingin juga mengkonfirmasi nih ke Pak Anin. Salah satu suksesnya pemerintah kita dalam lawatan tersebut, terutama di Tiongkok Pak Anin. Kabarnya Kadin juga membangun semacam inisiasi dengan 20 pengusaha Tiongkok nih, yang kemudian berbuah kepada nilai tersebut begitu. Ini kisahnya, ceritanya seperti apa juga nih Pak Anin? Nah, Kadin itu punya 2 tugas. Yang pertama adalah mitra strategis pemerintah. Jadi apapun yang pemerintah ingin perjuangkan, kita selalu bersama-sama berdampingan untuk memastikan cita-cita tercapai. Karena kalau pemerintah cita-cita tercapai, mudah-mudahan masyarakat bisa lebih sejahtera. Dan yang kedua, Kadin adalah wadah dunia usaha yang di dalamnya termasuk perusahaan swasta, BUMN dan juga koperasi. Nah, tentu dalam hubungan kunjungan luar negeri, kami selalu memikirkan bagaimana bisa meningkatkan investasi dari luar negeri ke dalam negeri dan juga meningkatkan perdagangan dengan membuka akses pasar ke luar negeri. Nah, itu kami lakukan bukan saja untuk kunjungan ini tapi setiap hari. Ya. Dan memang ini juga sudah dilakukan, kebetulan kami juga udah di Kadin kan 23 tahun. Jadi kami melihat hal ini sangat penting dan kebetulan. Tentu gimana juga kalau Pak Presiden hadir, momentumnya ada. Pak. Nah, jadi kita istilahnya mempunyai pimpinan yang mampu meyakinkan ya dunia luar dengan investornya, tapi sayang sekali kalau misalnya Kadin tidak berdampingan untuk memastikan bahwa realisasinya di lapangan itu terjadi. Sebagai bentuk juga membantu target pemerintah juga, pertumbuhan ekonomi dengan angka 8% tersebut ya Pak? Ya, angka 8% itu bukan tidak mungkin, tapi mesti dilakukan secara bertahap. Ya. Mulai dengan 5%-an pada tahun ini, tapi bertahap menuju 8%. Karena pernah juga dalam kemerdekaan Indonesia itu banyak periode-periode yang juga sudah pernah mencapai 8%-nya. Dan kata kuncinya adalah investasi, syukur-syukur investasi yang berbasis ekspor. Apalagi kalau misalnya dalam industri-industri yang transformatif ya. Pak Anin, kabarnya juga Tiongkok tertarik Pak untuk juga mendanai atau berinvestasi dalam program pemerintah makan bergizi gratis ini Pak. Ini bisa dijelaskan nih, Kadin juga ikut terlibatkan di situ pada saat pertemuan dengan para pengusaha. Ya. Jadi bukan saja dalam kunjungan bersama beliau, tapi juga kami melihat apa yang kawan-kawan di pemerintah lakukan dari sisi ketahanan pangan ini. Nah, ada niat bagaimana caranya dalam waktu dekat bisa swasembada baik beras, jagung, gula, dan juga garam contohnya. Tapi bukan hanya serta-merta mengucapkan ide dan niatnya. Tapi saya lihat juga ada perbaikan dalam bidang bibit, penyuluhan, irigasi, pupuk. Nah, ini saya rasa suatu hal yang sangat baik dan ini membuat investor juga ingin ikutan di sini. Dari hulu hingga hilir berarti ya Pak? Ya, memang kalau program makanan bergizi gratis ini tentu akan menimbulkan juga banyaknya industri yang akan terjadi di berbagai macam pula-pula yang penduduknya banyak. Jadi bukan saja tentunya di Jawa, dan Jawa juga kan luas sekali, tapi juga di luar Jawa, baik Sumatera maupun juga Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. Kayak contohnya, mungkin 8 juta ayam dibutuhkan. Nah, ini kan bukan hanya peternakannya, bukan saja penyajiannya, dapur umumnya, tapi juga akan menimbulkan suatu logistik, sistem logistik yang besar. Nah, apakah ini mudah? Tidak, ya kan. Tapi paling tidak sudah ada off-takernya, pembelinya, dan sudah ada juga dananya. Nah, tinggal bagaimana pemerintah bersama instansinya, Kadin akan menjadi wadah dunia usaha untuk mendukung supaya program ini berhasil. Karena mesti kita ketahui Mas Haris bahwa ini tujuannya untuk investasi bukan setahun 2 tahun, tapi buat generasi kita yang akan mencapai puncak produktivitas dalam 20 tahun. Berkelanjutan, berkesinambungan. Berkelanjutan. Jadi ini investasi jangka panjang.
Karena orang bilang robot yang paling hebat adalah anak-anak. Jadi kita mesti invest di robot bukan hanya buat AI, tapi buat anak-anak yang cerdas. Baik, Pak Anin, kita singgung juga soal Amerika Serikat ya Pak ya. Juga kan tercapai dari data yang tadi Pak Anin share juga di awal, ini kita ada semacam kayak transisi energi juga yang berkeadilan, kabarnya seperti itu ya Pak. Mungkin kita bisa minta pendapat dan juga pandangan Pak Anin terkait dengan hal ini, tapi kita jeda dulu sebentar. Kami akan kembali, tetaplah bersama kami di One on One, pemirsa. Ya, kembali lagi di One on One bersama saya Arif Fadil dan tentunya bersama dengan Ketua Kadin Indonesia Pak Anindya Novian Bakri. Pak Anin, menyambung yang tadi sempat terputus Pak di segmen sebelumnya soal transisi energi berkeadilan. Ini kabarnya kan juga Amerika Serikat concern ya Pak terkait dengan hal ini. Kaitannya dan mungkin bisa diturunkan kepada kita di Indonesia yang memang juga sedang giat melakukan juga transisi energi begitu Pak. Ya, jadi kan memang transisi energi ini banyak didengungkan dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu bagaimana ya perubahan iklim ini dapat dicegah supaya tidak terlalu cepat. Ya, tentu akan ada perubahan. Ya. Nah, sehingga negara berlomba-lomba untuk memastikan ada status net zero supaya paling tidak netral. Ya. Ya kan? Dari sisi emisi karbonnya. Indonesia 2060. Nah, jadi ini semua membutuhkan uang, maksudnya kapital, maupun juga teknologi. Tapi juga ya pasar. Karena kalau tidak ada pasarnya, ya semua itu tidak ada yang memakai. Nah, Indonesia itu membutuhkan jumlah energi, misalnya sekarang sekitar kalau tidak salah 80-an gigawatt, ini dibutuhkan 3 kali lipat dalam 20 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyediakan sejumlah energi untuk kita bisa berindustrialisasi, bisa berkembang. Nah, tentu kita tidak hanya ingin fokus pada energi tradisional, seperti contohnya oil and gas, migas maksudnya, dan juga dari sisi batu bara. Nah, bahkan sekarang orang bicara segala macam energi terbarukan itu ingin luncurkan Indonesia. Bukan saja solar atau surya, tapi tenaga angin, hidro atau air, lalu geotermal, panas bumi, dan lain-lain. Bahkan sekarang sudah mulai dikaji, walaupun masih lama, mungkin 10-15 tahun tenaga sudah mulai dari nuklir. sekarang itu. Mulai sekarang. Nah, jadi ini semua membuat orang tertarik bahwa Indonesia serius dengan kebijakannya dan juga ada kebutuhan. Nah, sehingga ketika misalnya BP, dulu namanya British Petroleum, ada 7,1 miliar dolar lah, ya kira-kira 110 triliun mau investasi di Indonesia, mulai dengan LNG sampai ke carbon capture, itu suatu hal yang sangat spesial karena artinya ada validasi bahwa di Indonesia bisa fokus, maksudnya bisa investor fokus dalam bidang energi transisi. Ya, kan? Karena dua hal yang berbeda kan, antara bicara mengenai energi transisi dan menaruh uang dalam bidangnya. Karena kan kita mesti ingat Mas Aris bahwa investasi itu jangka panjang. Naruhnya sekarang, jadinya mungkin investasinya baru 2-3 tahun, hasilnya baru dinikmati jangka panjang. Sehingga salah satu yang tadi kita bicara di awal, kelebihan Pak Prabowo ialah mampu untuk menularkan kepercayaan kepada para investor, apalagi di awal, dan ini adalah modal yang sangat besar. Dan yang paling penting selalu didengungkan bagi seorang investor adalah kepastian hukum. Dan inilah salah satu yang Pak Presiden selalu menggarisbawahi, bahwa kita sudah lihat kan upaya beliau untuk memberantas hal-hal ilegal, judi ilegal, online, lalu juga pertambangan ilegal, kebunan ilegal dan lain-lain. Nah, ini membuat dunia luar merasa bahwa serius pemerintahan kali ini untuk menegakkan hukum sehingga aturan mainnya jelas. Oke, Pak Andin, ini masih terkait dengan Amerika Serikat juga, dengan terpilihnya Presiden Donald Trump misalnya seperti itu. Ini kan tentu kan menimbulkan juga banyak tekanan gitu. Nah,
bicara soal kebijakannya, terutama dari perekonomian dan perdagangannya, kira-kira masihkah Indonesia ini masuk gitu ya, memanfaatkan kondisi yang tadi diprediksi seperti itu begitu, untuk mewujudkan apapun tadi yang sudah juga dijalankan, mungkin sudah di-create oleh pemerintah. Ya, pertama-tama enaknya presiden terpilih Trump, kita sudah lihat bentuknya 2016-2020, Sudah pernah, kita sudah. ya kan? Tapi bukan kita aja, seluruh dunia pernah lihat. Dan kelihatannya beliau cukup konsisten. Ya. Beliau ingin mengedepankan perekonomian Amerika, yang artinya bagi negara-negara yang ekspornya positif besar ke Amerika, tarif akan dinaikkan. Beliau sudah bicara mengenai menaikkan tarif dengan Cina, Kanada, Meksiko yang tetangganya dua-duanya. Nah, apa nih efeknya dengan Indonesia? Nah, Indonesia ini adalah salah satu negara di ASEAN atau di Asia Tenggara yang bisa mendapatkan manfaatnya, mengingat negara-negara tersebut, terutama negara Cina misalnya, membutuhkan strategi alternatif untuk bisa ekspor ke Amerika yang merupakan suatu ekonomi yang sangat besar. Satu negara punya ekonomi sekitar 21 miliar dolar, jadi sekitar 15 kali lipat Indonesia. Sehingga orang biasa bilang China tambah satu strategi atau China plus one. Artinya ya China tapi tambah satu lagi. Nah, strategi ini bukan saja dilakukan oleh perusahaan Cina, tapi juga perusahaan Amerika sendiri dan perusahaan lain yang mau ekspor ke Amerika. Nah, menariknya di Indonesia bukan saja bisa menjadi destinasi untuk relokasi pabrik dari suatu negara, dalam hal ini Cina, ke tanah air gitu. Tapi kebetulan Indonesia mempunyai pasar juga, jadi bisa ada skala ekonomis. Ya. Tapi yang kedua juga mempunyai suatu bahan baku atau mineral kritis yang ada di bawah tanah. Jadi ketika kita bicara energi transisi, nah ini sangat menarik. Nah, tapi saya juga ingin menyampaikan tadi kan ada kata just energy transition, just itu maksudnya adil, gitu kan? Karena nggak adil juga kalau misalnya Indonesia yang ingin tumbuh dari per kapita ya sedikit di bawah $5.000 per kapita, ingin nantinya mencapai 20 bahkan $25.000 per kapita dalam waktu 20 tahun. Kalau misalnya kita tidak bisa menggunakan energi yang ada juga. Nah, tapi untuk kepentingan Indonesia sendiri, dan harganya bisa lebih murah kalau membutuhkan pendanaan, dan pasti membutuhkan pendanaan, ya tentunya energi terbarukan juga kita kedepankan. Betul, akan juga menjadi prioritas ya Pak? Ya, dan memang ya justru sekarang negara-negara seperti Indonesia, negara seperti Brazil, negara seperti Kongo, itu sangat diminati dan dicari-cari. Karena dilihat tadi, banyak sekali bisa dibilang bumbu-bumbu atau bahan baku yang bisa dicapai oleh Indonesia, dan suatu saat saya rasa Indonesia bukan hanya net zero tapi bisa net negatif mungkin ya, ketika semua itu sudah berjalan, baik tadi hilirisasi daripada mineral kritis, penggunaan energi terbarukan maupun penilaian dan juga pembayaran dari jumlah karbon yang kita bisa sajikan. Oke. Tapi kan ada juga perkiraan beberapa pihak Pak ya, menyebutkan Indonesia tahun depan ini 2025 pertumbuhannya ya kita berharap sih optimal. Tapi ini kabarnya akan stagnan seperti itu Pak. Nah, ini tantangan ini Kadin bagaimana menjawabnya Pak? Ya. Kalau saya rasa mungkin bukan stagnan tapi stabil. Ya. Dan semua itu relatif kan. Kita mesti lihat dunia luar seperti apa, negara lain seperti apa. Perbandingan gitu ya Pak. Dan kita nggak bisa lepas daripada data. Data mengatakan bahwa Indonesia akan tumbuh 5,2-5,3%, mudah-mudahan lebih. Lalu inflasi ya kira-kira orang bilangnya 2,1% plus minus 1 lah. Nah, bagus ya. Nah, dengan data seperti ini ya Indonesia dapat terus berkembang. Ditambah lagi perdagangan internasional Indonesia itu naik 3-4 miliar dolar per bulan. Di atas dari sejumlah foreign reserve atau cadangan devisa yang kita punya sampai 150 miliar dolar. Artinya dalam waktu 12 bulan nambah lagi 36 sampai 50. Nah, kalau ini terjadi, ini Indonesia saya rasa akan bisa mendapatkan credit rating yang lebih bagus dari sekarang. Sekarang kalau tidak salah triple B,
bisa menjadi triple B stable. Tambah 12 bulan lagi, setelah 12 bulan yang pertama, saya rasa bisa triple B plus, BBB plus. Artinya apa? Itu penting sekali. Itu menjadi investment grade rating. Jadi mau tidak mau pendanaan luar negeri akan masuk ke Indonesia. Ya. Dan buat Indonesia untuk mendanai pertumbuhan ini menjadi lebih murah. Ya. Untuk mewujudkan itu semua tentu perlu ada semacam kayak kondisi yang memang mendukung juga gitu ya Pak ya. Nah harapan Kadin? Ya, yang paling penting kan dua. Pertama, yang berhubungan dengan domestik, semuanya hubungan dengan domestik, tapi yang berhubungan dengan ekonomi domestik itu kan dua. Pertama, konsumsinya, dan yang kedua adalah belanja pemerintahnya. Yang berhubungan dengan luar negeri, investasi, perdagangan, dan juga yang transformasi industri. Ya. Dan itu maksudnya membutuhkan dana lah. Ya. Nah, untuk 5%-an saya rasa yang ini cukup nih. Bisa. Ya kan? Tapi untuk 8%-an udah mesti mulai invest di sini. Nah, dan ini makan waktu, tapi yang paling penting untuk uang masuk butuh kepercayaan. Untuk kepercayaan butuh kepastian hukum. Itu tadi yang dijelaskan juga oleh Pak Anin di awal tadi. Pak, kita juga akan ulas Pak dalam hitungan hari Indonesia akan menutup 2024 dengan 2025. Nah, langkah konkret di 2025 dengan penuh tantangan, tentunya Kadin Indonesia juga perlu juga nih Pak menyampaikan poin-poinnya begitu Pak ya. Tapi usai pariwara Pak, kita jeda dulu sejenak. Pemirsa One on One bersama dengan Pak Anindya Bakri akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Indonesia menyambut tahun 2025 tentu juga tidak lepas dari catatan-catatan yang sudah ditorehkan, tapi juga tidak menafikan segala tantangan sekaligus juga harapan yang nanti akan kita lakukan di tahun depan, tahun 2025. Bersama Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Anindya Novian Bakri. Pak Anin, apa mungkin yang bisa disampaikan dari Kadin menjawab tantangan, menjawab juga harapan ini Pak? Tantangan besar. Kita sudah bicara mengenai politik global, ekonomi global, nggak gampang. Gampang Pak ya? Di Indonesia juga mempunyai tantangan-tantangan sendiri. Betul, di domestik ini Pak. Tapi kembali lagi, bahwa Indonesia itu tumbuh 5% plus. Inflasi ada dalam batas yang sangat-sangat terkontrol, apalagi dibanding negara lain. Yang ketiga juga cadangan devisa kita tinggi. Nah, yang keempat juga jumlah hutang kita relatif terhadap PDB itu masih bisa dibilang wajar. Aman. Lalu juga stok market kita baik. Ya. Nah, tentu ini tidak boleh menafikan bahwa dunia ini lagi terfokus kepada satu sisi perlambatan Cina, lain sisi dengan Presiden Trump kembali ke pemerintahan Amerika, di mana menaikkan tarif. Dan akan mengedepankan ekonomi Amerika sehingga Amerika ekonomi pasti berkembang. Nah, jadi banyak dolar kembali ke rumahnya. Ya. Nah, tapi semua itu buat Indonesia kita fokus saja kepada hal-hal yang memang sudah ditetapkan di APBN tadi. Yang pertama, bagaimana cara mengedepankan konsumsi domestik. Dan juga yang kedua dari sisi belanja pemerintah yang baik dan produktif. Ya, kita lihat program-program yang dikedepankan Pak Presiden Prabowo dan Pak Wapres Gibran adalah satu, misalnya ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini dengan makanan bergizi gratis itu akan menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru, meningkatkan UMKM supaya lebih maju lagi, dan juga pertama kali benar-benar swasembada ini bisa kejadian. Karena satu bisa mengurangi import dan kedua memang menambah kebutuhan. Nah, jadi ketika Menko Pangan mengatakan swasembada pangan, baik beras, jagung, gula, garam, nah ini merupakan peluang. Apalagi juga infrastrukturnya disiapkan. Tadi kita bicara sebelumnya kan, irigasi, penyuluhan, bibit, pupuk. Nah, ini menjadi suatu pertanian. Nah, tapi yang saya ingin tekankan di sini juga
kita jangan lupa bahwa teknologi itu nggak bisa bohong karena bisa meningkatkan produktivitas. Sehingga semacam sequencing genomics gitu ya. Itu bukan hanya pada manusia tapi justru pada tumbuh-tumbuhan, pada agrikultur. Jadi ini sangat penting. Iya. Nah, lalu juga kalau kita lihat dari belanja modal pemerintah, kelihatannya fokusnya untuk berinvestasi jangka panjang. Selama ini kan kita fokus kepada infrastruktur keras seperti tol, pelabuhan, bandara. Nah, kelihatannya ini pada infrastruktur lunak, yaitu inilah manusia, ya, SDM. Nah, dengan fokus kepada sekolah, kepada pendidikan maksudnya, lalu juga kesehatan. Nah, ini benar-benar menjadi suatu yang bisa mengurangi biaya di masa depan dan meningkatkan competitiveness atau daya saing. Ya. Jadi inilah yang saya lihat benar-benar pemerintah sedang fokus ya. Dan tadi kita tentu bicara banyak mengenai investasi, ekspor dan transformasi industri. Iya. Artinya pengusaha semangat Pak ya, optimis sekali gitu. Yakin lah bisa dikatakan untuk tahun 2025. Jadi ada tuh bahasa Inggrisnya cautiously optimistic. Jadi optimis tapi hati-hati. Untuk menopang sejumlah program penting dari pemerintah. Salah satu tadi Pak Ani sudah menyampaikan stimulus dari program PPN ini begitu. Kira-kira peran lain apa lagi Pak yang bisa diwujudkan dari Kadin di beberapa macam sektor lainnya dari program kebijakan pemerintah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka Pak? Banyak tadi kita bicara untuk ketahanan pangan, bukan hanya agrikultur, swasembada dan lain sebagainya. Betul, tapi juga peternakan, perikanan, nah itu satu. Kedua, program rumah murah, itu juga besar dampaknya buat masyarakat luas. Dan yang ketiga, walaupun ini identik dengan pengusaha-pengusaha besar, tapi ketahanan energi, hilirisasi, itu juga merupakan peluang-peluang yang besar. Bisa masuk ya Pak. Nah, dan jangan lupa mengenai kesehatan, dan juga mengenai pendidikan. Ya, jadi program-program ini akan sangat prospektif dan saya melihat teman-teman di Kadin itu benar-benar istilahnya mempunyai harapan besar. Program ini bukan hanya sukses dalam programnya sendiri tapi bisa membawa suatu dampak positif buat masyarakat dan UMKM, tapi juga dalam jangka panjang bisa menghasilkan suatu mesin-mesin manusia yang unggul di masa depan. Kalau fokus stressingnya Pak, jadi penekanan fokus Kadin begitu Pak, apakah memang untuk swasembada tadi begitu, atau juga ada informasi Pak mengenai soal sektor tekstil juga kan yang perlu juga mendapat perhatian juga. Ini bagaimana Kadin? Ya. Jadi Kadin itu tentu kan fokus kepada dunia usaha, kestabilan, resiliensi, keberlanjutan, inklusivitas, sustainability. Ya. Nah, jadi semua industri apalagi yang padat karya itu sangat penting. Tadi kita bicara ingin menumbuhkan 2,5 juta per tahun. Sehingga kalau ada pengurangan ya tentu itu bukan pertambahan kan. Nah, jadi Kadin itu selalu memikirkan hal ini setiap hari. Nah, tapi juga ada salah satu tujuan mulia dari Pak Presiden dan pemerintah ialah bagaimana mengurangi atau menghilangkan kemiskinan dan juga menghilangkan kelaparan. Betul, terutama kemiskinan ekstrim itu ya. Betul, Pak, karena bagaimanapun juga ya semua itu kan untuk masyarakat dan masyarakat itu bukan saja di kota atau yang bicara dengan investasi besar. Investasi itu adalah istilahnya cara atau how, tapi ujungnya ialah bagaimana masyarakat sejahtera, mulai dari tidak ada kemiskinan, kelaparan, tentunya UMKM juga bisa berkembang, dan juga tenaga kerja tapi hasilkan, dilanjutkan, dan tentunya semua orang bisa naik kelas. Ya, yang sudah besar silahkan makin besar menjadi lokomotif, tapi yang belum mulai, yang sudah menengah ya menjadi besar ke depannya. Yang regional menjadi nasional. Tanpa mengatakan regional itu jelek, bahkan di Indonesia bagian timur saya rasa akan menjadi primadona untuk pertumbuhan ke depannya. Nah, ini menarik Pak, menarik soal bicara kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Target pemerintah itu kan 2 tahun Pak, di tahun 2026 kalau bisa sudah 0% seperti itu.
Kadin bisa untuk mewujudkan ini juga, Pak? Ya Kadin selalu berdampingan, karena Kadin itu fokus di dunia usaha. Kalau dunia usahanya berkembang, tentu sekelilingnya juga akan mendapat kesejahteraan. Nah, Kadin juga di dalam Rapimnas kemarin jelas ada 2 angka kita ingin fokus. Stressing di situ, Pak. Mencapai 8%, tapi juga mencapai 0%. 8% untuk pertumbuhan, 0% untuk kemiskinan ekstrim. Jadi kita selalu mencoba memastikan bahwa equilibrium tadi mesti dilakukan. Karena pertumbuhan 8% bertahap tentunya, tanpa memberantas kemiskinan, kayaknya masih belum cukup. Ya, karena istilahnya keberlanjutannya akan dipertanyakan. Kalau melihat dari pembatas kepolisian ini, Pak, dari aspek Kadin atau kacamata Pak Anin bisa melihat gitu. Kita melihat kan banyak negara juga, Pak, untuk membantu kita menanamkan investasi. Konteksnya adalah juga tujuan pemerintah bisa 0% tadi begitu, Pak. Artinya akankah nanti Kadin juga bekerja sama dengan investor asing, sama-sama untuk mewujudkan tujuan dari pemerintah ini? Ya, Kadin itu salah satunya kan bukan hanya wadah dunia usaha, tapi melakukan match making atau mak comblang antara investor yang mau masuk dan juga pengusaha lokalnya, ya kan? Karena biasanya mereka saling membutuhkan. Yang satu butuh pendanaan dan teknologi, yang satu membutuhkan pengetahuan pasar atau lapangan. Nah, itu salah satu tugas Kadin. Tapi juga memberikan masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan pemerintah. Karena bagaimana juga pemerintah ingin membuat suatu iklim yang kondusif. Nah, iklim kondusif buat siapa? Buat dunia usaha dan pengusaha. Nah, disinilah Kadin merasa bisa berkontribusi untuk rekomendasi kebijakan dan bekerjasama dengan pemerintah supaya kebijakan yang disampaikan itu benar-benar suatu yang tepat sasaran. Oke, Pak Anin, dari tadi kita sudah bicara soal angka, kita sudah bicara soal target, dan kita juga bicara soal capaian, Pak. Ada baiknya mungkin di segmen selanjutnya kita agak sedikit menurunkan tensi ya, Pak ya. Saya ingin lebih up close and personal dengan Pak Anin dan Novian Bakri, Pak. Usai jeda, One on One akan kembali ke depan Anda. Terima kasih Anda masih menyaksikan kami di One on One bersama dengan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri. Pak Anin, ini kalau bicara tahun 2025 tentu kan adalah konsolidasi dan juga kerjasama yang semakin harus ditegakkan atau mungkin dirapatkan seperti itu. Nah, bicara soal Kadin, Pak, terutama pusat dengan daerah, bagaimana Pak Anin akan melakukan terobosan-terobosan kah atau seperti apa? Ya, kalau Kadin itu memang pemegang sahamnya adalah Kadin Provinsi. Bersama juga namanya anggota luar biasa yang sebenarnya asosiasi dan himpunan. Ya. Jadi apapun yang lakukan Kadin, ya seperti manajemen suatu perusahaan, tujuannya supaya ada dividen untuk pemegang sahamnya. Yaitu tadi kembali Kadin di provinsi yang ada kabupaten kotanya juga kan di bawahnya. Tingkat 2, dan yang kedua adalah asosiasi dan himpunan. Nah, jadi setiap kali kita melakukan Rapimnas dari waktu ke waktu, ialah bagaimana memastikan program-program ini ada manfaatnya buat mereka. Nah, dan bukan itu saja. Para wakil ketua umum koordinator di Kadin itu diharuskan untuk berpikir bukan saja secara sentral di Jakarta, tapi bagaimana program-programnya itu bisa merambah sampai di daerah dan membuat teman-teman di daerah itu naik kelas. Ya. Dan ingat, kalau kita bicara daerah Indonesia, Jakarta pun daerah karena bukan ibu kota lagi. Nah, tapi yang kedua juga kita lihat bahwa asosiasi dan himpunan itu mereka berkumpul untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah itu tepat sasaran di asosiasi atau himpunannya masing-masing. Nah, Kadin sebagai wadah dunia usaha disinilah dibutuhkan untuk memastikan bahwa bisa menjadi suatu penyambung lidah daripada teman-teman di sana kepada pemerintah dan sebaliknya. Karena memang komunikasi ini bisa saja langsung dilakukan oleh pemerintah, tapi tentunya jumlah asosiasi kan kita bicara ratusan. Banyak. Di atas 300-an. Nah, jumlah dari kabupaten memang 38, tapi kan ada kabupaten kotanya, belum lagi nanti di bawahnya masih banyak seluruh pengusaha-pengusaha yang ada. Nah, jadi kita disitulah bisa berkolaborasi. Pak Anin, kalau bicara soal motivasi, Pak,
Apa Pak motivasi Pak Anin sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia ini? Ya motivasinya ingin bagaimana bukan saja kita tumbuh, bukan hanya kita naik kelas, tapi bagaimana kita bisa tumbuh dan naik kelas bareng. Ya. Dan ini sangat sederhana bicaranya, tapi melaksanakannya sangat susah. Dan saya lihat di dalam pemerintahan Pak Prabowo dan pemerintahan Pak Wakil Presiden Gibran, kok kelihatannya ingin sekali bagaimana masyarakat luas bisa menikmati pertumbuhan, sehingga sampaikanlah dengan jelas untuk kemiskinan dibasmi, terutama yang ekstrim, juga kelaparan. Nah ini bisa membuat daya beli ini meningkat, investasi di sumber daya manusia masa depan, dan UMKM kita ini bisa tumbuh tadi seperti makanan gratis, bergizi, lalu swasembada pangan dan lain-lain. Nah, jadi Kadin itu tugasnya yaitu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat melalui anggota-anggota yang bernaung di bawah Kadin, yaitu para pengusaha. Dan jangan lupa pengusaha yang paling banyak adalah UMKM. Semoga apapun itu harapan tercapai begitu ya Pak ya. Nah ini yang menarik juga Pak. Mungkin dalam rekam jejak Pak Anin begitu ya Pak. Siapa sih Pak yang mempengaruhi hidup Bapak Pak? Ya tentunya tidak ada satu orang yang mempengaruhi pokok. Gitu. Nah tentu orang tua dan juga keluarga itu pasti banyak sekali pengaruhnya. Terlibat, involve gitu ya? Involve. Tapi di dalam perjalanan ya selama ini ya bukan saja di bisnis tapi juga di Kadin, banyak sekali saya belajar. Ya. Dan belajar itu bukan hanya belajar dari keberhasilan, tapi juga kesalahan, termasuk kesalahan diri sendiri maupun organisasi dan lain-lain. Tapi yang paling penting ialah bagaimana bisa belajar dari banyak orang untuk membangun daya tahan. Yang daya tahan itu kan gampang bicara, tapi ya kadang-kadang tahan nggak kalau bisa melalui ini semua. Yang kedua, bagaimana bisa meningkatkan ya daya saing atau pertumbuhan tadi. Nah, yang ketiga, ya saya selalu belajar bagaimana bisa ya meningkatkan kebersamaan atau inklusivitas. Ya, dan itu semua sangat ditekankan di dalam grup kami. Ya. Dan sekarang juga bagaimana apapun yang kita lakukan itu memperhatikan lingkungan hidup. Karena kalau tidak, ya perubahan iklim ini bisa merubah semuanya, termasuk hal-hal tadi yang kita omongi. Ya kan, karena dengan kenaikan suhu atau iklim dunia, itu semuanya berubah tadi. Bibitnya berubah, irigasinya berubah, pupuknya berubah. Nah, tapi kembali lagi pertanyaannya siapa saja yang mempengaruhi hidup kami, mulai dari keluarga, tapi juga sampai kepada orang-orang yang kita temui baik di akademi atau sekolah maupun di lapangan kerja maupun organisasi. Itu semuanya masih saling terkomunikasikan ya Pak, dengan lingkungan-lingkungan pendidikan Pak Anin dulu dan lain sebagainya. Dan terus masih juga belajar, nggak pernah berhenti. Tidak pernah ada berhentinya. Apalagi Pak Anin, capaian Pak Anin yang akan Pak Anin targetkan ke depan? Ya saya rasa kita nggak usah muluk-muluk Pak. Ya, fokus saja bagaimana pengusaha bisa naik kelas. Fokus saja supaya bisa naik kelas bareng. Nah, dan bersama pemerintah kita bekerja sama, saling mengisi, ya, saling menjaga, saling menginformasikan. Dan ini menariknya dunia ini kan semakin hari semakin terhubung. Nah, sehingga bukan saja antara Kadin dan pemerintah, tapi juga dengan dunia luar. Sehingga program-program tadi seperti bagaimana masyarakat punya daya beli, bagaimana pemerintah bisa melakukan pengeluaran dengan produktif sampai ke investasi, ekspor, itu semua sangat berkaitan. Dan tugas yang paling penting ialah bersama-sama kita menjaga supaya iklimnya ini kondusif Pak. Dan semuanya juga tetap optimis walau tetap berhati-hati. Semua harapan-harapan tadi juga tidak lepas juga ya Pak. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala juga mendukung hal tersebut begitu. Sukses selalu Bapak Anindya Novian Bakri, Ketua Umum Kadin Indonesia. Selamat berkarya Pak. Terima kasih untuk negeri. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, itulah tadi diskusi kami yang sudah kami sampaikan ke hadapan Anda pemirsa bersama dengan Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Anindya Novian Bakri. Akhir kata, saya Arif Fadil pamit undur diri. Kita jumpa pekan depan. Terima kasih. Sampai jumpa.